Selamat datang di channelku, channel cerita, cinta, dan asa. Cerita, romantika, kehidupan. Apa kabar teman pendengar? Semoga selalu ada dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kali ini aku akan mencoba membawakan sebuah cerita yang aku beri judul Aku Kembali. Oh iya, jangan lupa untuk teman pendengar like, share, dan subscribe channel ceritaku ini. Aku Meta, inilah ceritaku. Ada selentingan kabar kalau PTMT, perusahaan tempat aku bekerja dulu, akan kembali beroperasi. Iseng-iseng aku yang ingin kembali bekerja memasukkan surat lamaran kerja ke PTMT lewat satpam perusahaan. Siang Pak, mau titip lamaran kerja. Katanya PTMT sedang menerima lamaran, kataku pada satpam perusahaan. Ya betul, tapi untuk departemen weaving saja. Lamaran ini punya siapa? Tanya Pak Satpam. Punya saya, Pak. Dulu saya pernah bekerja di sini. Oh, pernah bekerja di sini ya? Kalau begitu, nanti saya sampaikan surat lamarannya ke kantor weaving. Mudah-mudahan diterima bekerja lagi di sini, kata Pak Satpam itu ramah. Dan aku pun permisi untuk pulang. Kabar yang ditunggu pun tiba. Aku dipanggil perusahaan untuk interview. Dengan rasa senang, campur deg-degan, aku pun mendatangi PTMT. Siang itu aku benar-benar tak menyangka aku akan kembali menginjakan kakiku di area pabrik ini. Area pabrik di mana aku dan puluhan karyawan yang lain biasa berjalan kaki menuju gedung operasional masing-masing untuk bekerja. Dulu aku bekerja hanya beberapa tahun saja di pabrik ini, karena aku memutuskan untuk resign dan memfokuskan diri untuk mengurus Yuri, anak pertamaku. Meski hanya beberapa tahun saja aku bekerja di pabrik ini, namun itu sudah meninggalkan cerita dan kenangan yang indah buatku. Hampir kurang lebih 10 tahun pabrik ini tutup dan berhenti beroperasi. Dan di siang ini aku kembali ke sini, ke pabrik ini. Sepanjang aku berjalan melewati gedung-gedung operasional, tak hentinya aku bergumam dalam hati. Seperti inikah pabrik ini sekarang? Suasana yang hening dan benar-benar sepi. Bangunan terlihat tua, tiang-tiang besi berkarat, rumput-rumputan liar yang tumbuh tinggi hampir menutupi sebagian tinggi bangunan, tumbuhan merambat yang dengan leluasa merayap menutupi sebagian atap-atap bangunan, tanaman bunga kertas yang dulu terlihat cantik dan indah, sekarang terlihat tak terurus. Aku sungguh
menyayangkan kondisi ini. Mataku kemudian tertuju pada sebuah pintu besi yang tertutup rapat. Kulihat catnya sudah tertutupi karat. Sebagian warnanya pun sudah memudar. Namun warna asli cat pintu besi itu masih tetap sama. Aku jadi kembali teringat ke masa lalu, di mana aku dan para pekerja yang lain masuk dan pulang melalui pintu itu. Kulihat bangku-bangku istirahat yang dulu berjejer untuk para pekerja menghabiskan waktu istirahat sudah tak ada. Kolam air yang mengering, gudang-gudang yang terlihat kotor. Inilah pemandangan pabrik tempat aku dulu bekerja, yang sudah terbengkalai cukup lama. Sampailah aku di kantor operasional Wiving. Di sana aku berkenalan dengan beberapa orang yang lain yang sudah lebih dulu datang. Satu persatu dipanggil untuk diinterview. Tibalah giliranku. Dengan Ibu Meta Anggiasari, betul? Tanya Pak Yadi, orang yang menginterviewku. Ya Pak, betul. Jawabku sambil menatap wajah Pak Yadi. Betul, pernah bekerja di sini? Iya Pak. Sudah pengalaman berarti. Berapa lama? 4 tahun Pak. Berhenti kerjanya karena apa ya? Mengurus anak saya yang masih kecil Pak. Oh, di bagian mana Ibu bekerja? Saya operator mesin AJL Pak, yang di sebelah sini. Jawabku sambil menunjuk ruang operasional AJL yang berada di sebelah kantor persis. Bagus kalau begitu. Masih ingat cara kerjanya? Masih Pak, tapi mungkin perlu adaptasi lagi sedikit. Jawabku jujur. Baiklah, Ibu Meta, saya terima Ibu untuk bekerja di sini. Bekerja dari hari Senin sampai Sabtu. Dan di hari Minggu kita semua libur. Dan untuk ketentuan yang lainnya menyusul ya. Untuk upah, walau perusahaan ini baru, tapi Ibu dibayar dengan upah UMR. Kata Pak Yadi menjelaskan. Iya Pak, terima kasih. Jawabku sambil tersenyum lega. Senang hatiku, aku diterima bekerja kembali di sini. Di tempat aku bekerja dulu. Keinginanku terkabul, bisa kembali bekerja dan mendapat penghasilan. Walau dengan kepemilikan yang baru, namun lingkungan dan tempat sudah tak asing bagiku. Aku tak menyangka kalau aku akan bekerja di pabrik ini dengan memulai segala sesuatunya mulai dari nol. Dan tahu berapa jumlah karyawan yang sudah ada? Jumlahnya hanya 15 orang saja. Operasional pun hanya berupa cek running mesin, dan jika itu sudah siap, barulah kemudian dicoba untuk dipasang beam dan mulai mencoba menenun kain. 1 line, 2 line, 3 line, hingga akhirnya semua line siap untuk dioperasikan. Baik di ruang sudah koma
maupun di ruang Toyota. Seiring berjalannya waktu, kesiapan operasional pun dilengkapi. Dan tentu saja ini berdampak pada penambahan jumlah pekerja. Perusahaan pun mulai menambah karyawan untuk bagian operasional yang lain, seperti untuk bagian warping, sizing, reaching, inspecting, dan folding. Bahkan untuk bagian administrasi. Marketing pun mulai berjalan. Perusahaan pun mulai menerima maklun, menerima orderan, dan mulai stok kain. Kualitas dan kuantitas kain mulai ditekankan. Tahun-tahun berjalan, suka duka mulai terasa. Sistem tenaga kontrak yang diterapkan untuk para pekerja membuat mudahnya para pekerja keluar masuk. Tak heran jika aku selama bekerja di perusahaan yang sekarang, aku akan sering bertemu dengan orang-orang baru, terutama di bagian operator tenun. Orang-orang baru, baik yang sudah pengalaman bekerja ataupun yang belum. Perusahaan memberikan kesempatan buat anak-anak sekolah yang baru lulus untuk diterima dan bekerja. Kesiapan mental dan fisik mereka akan diuji. Mereka bukan anak sekolah lagi. Mereka sekarang sudah menjadi seorang karyawan atau pekerja yang harus siap disuruh, dikritik, dan dimintai pertanggungjawaban. Menjalin pertemanan dan kerjasama dengan orang-orang baru, dengan orang yang berbeda cara berpikir dan berperilaku denganku, tentu saja itu satu tantangan buatku. Bagaimana agar aku bisa nyaman bekerja dengan mereka tanpa menimbulkan masalah. Tanpa terasa, gedung departemen weaving yang tadinya sepi, dingin, dan kotor, lambat laun kembali hangat dan ramai. Entah sampai kapan aku akan bekerja di sini. Dan aku pun tak tahu sampai seberapa lama pemilik perusahaan yang sekarang akan kuat berdiri. Tapi yang aku dengar, kekayaan pemilik perusahaan yang sekarang katanya tak akan habis sampai 7 turunan. Dengan terdengarnya selentingan kabar seperti itu, aku jadi berniat dalam hati untuk aku bekerja di sini sampai usia pensiun. Aku tak ingin menyia-nyiakan kesempatan kedua yang Allah berikan kepadaku untuk aku bisa kembali bekerja. Aku ingin menambah penghasilan rumah tangga. Dan syukur ketika aku meminta izin pada suamiku untuk kembali bekerja di satu perusahaan, suamiku mau memberikan izinnya. Suamiku sadar apa yang dihasilkan dari usahanya belum bisa mencukupi semua keperluan anak-anak dan rumah tangga. Aku mau suami dan aku saling support. Aku bantu suamiku menambah income rumah tangga. Dan suamiku support bantu aku mengerjakan sebagian PR-ku di rumah. Untuk siapa lagi aku berlelah-lelah bekerja di pabrik, kalau bukan untuk anak-anak dan keluarga kecilku. Dan suamiku mengerti itu. Makanya suamiku sangat menghargai niatan aku untuk kembali bekerja. Dengan izin suami dan dengan seizin Allah juga pastinya, akhirnya aku bisa kembali ke pabrik ini dan kembali bekerja. Demikian ceritanya. Semoga terhibur dan
Sampai jumpa.